Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan penyertanya. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menghirup udara segar hingga sampai dengan saat ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Charles Stephen Karmalei. Saya seorang mahasiswa semester 2 pada Universitas Muhammadiyah Kupang, pendidikan guru sekolah dasar. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya soal pergi ke kampus atau ke sekolah, kemudian kita mendapatkan ijazah, tetapi soal bagaimana kita memperluas wawasan dan pengetahuan serta kemampuan kita menerapkan ilmu-ilmu kehidupan. Nah, untuk itu saya akan membahas materi tentang teori kognitif menurut Jean Piaget. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah mengulang kembali materi yang sudah dijelaskan atau dibahas oleh dosen sebelumnya agar kita bisa memahami dan mengerti betul tentang materi ini, dan juga sekaligus bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Sebelum kita masuk pada materi kita harus mengetahui siapa itu Jean Piaget. Jean Piaget merupakan seorang ahli psikolog yang berkebangsaan Swiss yang hidup sekitar tahun 1896 sampai dengan 1980. Ia membuat teori yang banyak mengandung konsep utama dalam lapangan psikolog dan perkembangan, serta berpengaruh pada perkembangan konsep kecerdasan. Baik, kita masuk pada materi kita, yaitu perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat tentang kemampuan kognitif bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Jean Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dan mengenal dunianya dalam 4 periode utama, yaitu yang pertama, periode sensorimotor terjadi pada anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Yang kedua, periode praoperasional yang terjadi pada anak usia 2 sampai dengan 7 tahun. Dan yang ketiga adalah periode operasional konkret, yaitu yang terjadi pada anak usia 7 sampai dengan 11 tahun. Dan yang keempat adalah periode operasional formal yang terjadi pada anak usia 11 tahun sampai dengan tumbuh dewasa. Baik, kita masuk pada periode yang pertama, yaitu periode sensorimotor. Periode sensorimotor merupakan periode yang paling pertama dari 4 periode utama tersebut. Periode ini terjadi pada anak sekitar usia 0 sampai dengan 2 tahun. Jean Piaget berpendapat bahwa dalam periode ini ditandai dengan perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial yang penting yang dibagi dalam 6 sub tahapan, yaitu yang pertama adalah sub tahapan skema refleks, yaitu muncul saat kita lahir sampai dengan kita berusia 6 minggu dan berhubungan dengan refleks-refleks yang kita keluarkan atau kita hasilkan kepada orang tua kita. Yang kedua adalah sub tahapan fase reaksi sirkular primer, yaitu tahapan ini muncul saat kita berusia 6 minggu sampai dengan 4 bulan. Dalam tahapan ini kita ditandai dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi. Yang ketiga adalah sub tahapan fase reaksi sirkular sekunder, yaitu muncul saat kita berusia 4 bulan sampai dengan 9 bulan dan berhubungan dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Artinya indera penglihatan kita sudah mulai berfungsi tapi belum terlalu jelas melihat sesuatu.
dan juga kemampuan kita memaknai sesuatu sudah mulai ada. Yang keempat adalah sub tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder, yaitu muncul pada saat kita berusia 9 sampai dengan 12 bulan. Dalam tahapan ini ditandai dengan penglihatan kita terhadap objek sebagai sesuatu yang permanen sudah terlihat jelas, tetapi masih terlihat beda jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang kelima adalah sub tahapan fase sirkular tersier, yaitu muncul pada saat kita berusia 12 sampai dengan 18 bulan. Dalam tahapan ini ditandai dengan kita menemukan cara-cara yang baru dalam mencapai suatu tujuan. Artinya kita sudah bisa memperoleh cara yang baru untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah sub tahapan awal representasi simbolik, yaitu kita sudah mengenal atau kita sudah bisa berkreativitas sendiri tanpa bantuan orang lain. Artinya kita sudah bisa melakukan segala sesuatu dengan kreatif. Itu merupakan sub atau tahapan yang terakhir. Baik, selanjutnya periode yang kedua yaitu periode praoperasional. Periode praoperasional terjadi saat usia 2 sampai dengan 7 tahun. Periode praoperasional merupakan periode kedua dari 4 periode. Menurut Jean Piaget, praoperasi merupakan proses melakukan suatu tindakan secara mental terhadap objek-objek. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan suatu objek dengan menggunakan gambar dan kata-kata. Pemikiran anak juga masih bersifat egosentris, yaitu sulit untuk ia melihat atau memakai sudut pandang orang lain. Selain itu, pada periode praoperasional ini, anak sudah bisa mengklasifikasikan suatu objek dengan satu ciri. Contohnya seperti anak sudah bisa mengumpulkan benda yang berwarna merah, walaupun bentuk dari benda-benda tersebut berbeda. Baik, selanjutnya kita masuk pada periode kita yang ketiga, yaitu periode operasional konkret. Periode operasional konkret merupakan periode ketiga dari 4 periode tersebut. Dalam periode ini terjadi saat kita berusia 7 sampai dengan 11 tahun. Dalam periode ini terdapat atau terjadi rangkaian peristiwa atau proses-proses yang penting, yaitu antara lain 1. Pengurutan. Pengurutan merupakan kemampuan anak dalam mengurutkan suatu benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan ciri-cirinya. Contohnya seperti ketika anak diberikan benda yang ukurannya berbeda-beda, maka anak tersebut dapat mengurutkannya dari benda yang paling kecil sampai ke benda yang paling besar. Begitupun sebaliknya, anak dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar hingga benda yang paling kecil. Yang kedua adalah mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan adalah kemampuan anak dalam mengklasifikasi atau memberi nama pada suatu benda atau objek yang dia lihatnya. Yang ketiga adalah decentering. Decentering merupakan kemampuan anak dalam mempertimbangkan aspek-aspek dari suatu permasalahan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Contohnya adalah anak tidak lagi beranggapan bahwa cangkir yang pendek tapi lebar memiliki isi lebih banyak daripada cangkir yang tinggi tapi ramping. Yang keempat adalah reversibilitas. Reversibilitas merupakan kemampuan anak dalam memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah dan bisa kembali ke keadaan awal atau semula. Contohnya seperti anak bisa mengetahui bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8. Begitu juga dengan
8 kurang 4 sama dengan 4. Nah, hasilnya akan kembali seperti semula, yaitu 4. Yang kelima adalah konservasi. Konservasi merupakan kemampuan anak yang sudah bisa memahami panjang, kuantitas, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Contohnya seperti 2 gelas cangkir yang terisi air yang sama dengan jumlah yang sama. Anak sudah bisa mengetahui bahwa ukuran atau banyaknya air yang terisi dalam cangkir tersebut sama. Jika ditukarkan dan diisi ke cangkir yang lain, maka ukurannya tetap sama. Anak sudah bisa mengetahuinya bahwa ukurannya tetap sama karena ukuran gelas atau cangkir tersebut memiliki ukuran yang sama. Yang keenam adalah penghilangan sifat egosentrisme. Penghilangan sifat egosentrisme merupakan kemampuan anak dalam menghilangkan sifat egosentrisme yang awalnya ia tidak bisa melihat sudut pandang orang lain, tetapi kemampuan tersebut sudah berkembang sehingga ia bisa melihat sudut pandang dari orang lain, bahkan sudut pandang orang lain tersebut masih salah ataupun kurang tepat. Baik, selanjutnya kita masuk pada periode yang terakhir atau yang keempat, yaitu periode operasional formal. Periode operasional formal merupakan periode terakhir dari 4 periode yang ada. Dalam periode ini muncul saat berusia 11 tahun atau pada saat masa pubertas hingga berlanjut sampai masa dewasa. Karakteristik yang muncul pada tahap atau periode operasional formal ini adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak, kemampuan menalar secara logis, dan kemampuan menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari informasi yang ada. Sebelum mengakhiri materi pembelajaran ini, ada beberapa soal latihan yang sudah saya siapkan untuk teman-teman semua mengenai video pembelajaran ini, yaitu 1. Bagaimana penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. 2. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang video pembelajaran ini. Baik, sekian video pembelajaran kita saat ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan tentang perkembangan kognitif menurut Jan Piaget. Akhir kata, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video pembelajaran kita selanjutnya.